Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syaulia Rahma dengan NIM 2301112730 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang seorang ilmuwan yang bernama Jean-Jacques Rousseau atau yang lebih dikenal dengan J.J. Rousseau. Saya juga akan menjelaskan tentang teori-teorinya, bahkan kritikannya yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, terutama ilmu di bidang sosial. J.J. Rousseau dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Prancis. Ia merupakan seorang filsuf sekaligus pengarang kenamaan asal Prancis yang terkenal. Pemikiran-pemikiran Rousseau lebih banyak di bidang pendidikan dan sosial. Dia juga membahas terkait kontrak sosial. Ia juga dikenal dari beragam karyanya dan justru dikenal sebagai filsuf modern yang paling tidak akademis. J.J. Rousseau dibesarkan oleh ayahnya karena sang ibu meninggal dunia tepat pada saat melahirkannya. Ayah Jean-Jacques Rousseau terlibat permasalahan dengan pemerintah setempat dan membuatnya harus meninggalkan Jenewa agar tidak dipenjara. Akhirnya, J.J. Rousseau pun ikut dengan keluarga ibunya selama 6 tahun. Selama itu, ia direndahkan dan dipermalukan. Ia pun memutuskan dari Jenewa berpetualang sebagai seorang mualaf Katolik Roma. Kemudian ia berlabuh di provinsi Savoy, bertemu dengan seorang sosok dermawan bernama Baroness de Warens. Dan Baroness de Warens ini mengajak Rousseau pun bekerja sebagai pelayan, juga melanjutkan pendidikannya di sana. State of nature atau kondisi alamnya seringkali dimaknai sebagai sebuah kondisi tanpa adanya otoritas politik atau negara. Penjelasan tentang state of nature ini menjadi penting untuk dapat atau tidak menjustifikasi eksistensi sebuah negara. Beberapa filsuf memberikan penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan kondisi alamnya. Masing-masing mencoba untuk memberikan penjelasan agar alur logis keberadaan negara tetap dapat dipertahankan. Salah satu di antara filsuf yang menawarkan hipotesisnya adalah Jean-Jacques Rousseau. Meskipun dimasukkan sebagai salah satu tokoh liberal, namun pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang state of nature relatif jauh berbeda dibandingkan tokoh liberal lainnya. J.J. Rousseau lebih banyak mengkritik pemikiran para filsuf sebelumnya tentang state of nature, dengan mengatakan bahwa para filsuf sebelumnya telah keliru dalam mendefinisikan kondisi alamiah. Karena para filsuf terdahulu menggunakan penggambaran manusia pada era modern untuk menjelaskan kehidupan alamiah pada manusia primitif. Nah, itu tadi selanjutnya yaitu kontrak sosial. Yang menjadi alasan utama individu untuk membuat kontrak sosial adalah dorongan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kontrak sosial terjadi jika setiap orang dari kita menyerahkan pribadi dan seluruh kekuatan bersama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum. Dan dalam suatu badan, kemudian kita akan menganggap setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan. Bagi Rousseau, kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Dalam hal ini, Rousseau mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial itu. Pertama, jika dalam keadaan asli terdapat kebebasan kodrati, maka kebebasan sipil terwujud sesudah kontrak sosial. Kedua, jika dalam keadaan asli kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Nah, Rousseau juga mengkritik tentang teori ekonomi. Dalam wacana tentang ketimpangan, Rousseau mengembangkan bagaimana masyarakat yang menerima lingkungan ekonomi yang liberalisasi juga mau tidak mau akan menemukan dirinya dalam perairan politik yang despotik. Manusia alamiah yang secara historis berada dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam luar, dan dalam formulasi Rousseau menjadi sangat tidak seimbang ketika mulai mempraktikkan pembagian kerja, pertanian, dan metalurgi. Dengan cara ini, Rousseau memanfaatkan wacana kolonial yang dominan pada masanya, bukan untuk menggulingkannya tetapi untuk membalikkannya. Alih-alih melacak kemajuan dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab, Rousseau menceritakan sebuah kisah tentang degradasi manusia. Menurutnya, ekonomi yang didasarkan pada pembagian kerja tidak berarti apa-apa, selain individu tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan dari sumber daya mereka sendiri. Nah, Rousseau juga berteori tentang kehendak umum. Kehendak umum sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Prancis, yaitu volonté générale juga dapat disebut sebagai kehendak rakyat. Singkatnya, kehendak umum adalah keinginan kolektif rakyat. Bagi Rousseau, kehendak umum bersifat umum, baik dalam hal siapa yang menghendakinya maupun objeknya. Jadi di satu sisi, kehendak umum mengacu pada apa yang dikehendaki oleh rakyat secara keseluruhan. Di sisi lain, kehendak umum mengacu pada norma, hukum, prinsip, nilai, lembaga, dan lain-lain yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai objek. Sebagai ilustrasi, suatu masyarakat tidak dapat secara kolektif menginginkan pizza dan dikatakan memiliki keinginan umum karena pizza merupakan hal yang khusus. Meskipun demikian, suatu masyarakat dapat secara kolektif menginginkan cara mendistribusikan makanan yang egaliter, dan itu akan dianggap sebagai bagian dan keinginan umum. Itu karena distribusi merupakan objek umum dan bukan objek khusus. Nah, itu tadi video singkat tentang ilmuwan J.J. Rousseau.
serta beberapa teori dan kritikannya terhadap pendidikan dan ilmu sosial. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.